Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Nirham Nurdin untuk membawakan materi mata pelajaran administrasi server jaringan atau ASJ. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi penginstalan sistem operasi berbasis teks dalam administrasi server dalam jaringan. Dalam sistem operasi yang kita gunakan untuk kali ini yaitu kita menggunakan sistem operasi Linux Debian 8 ya, Linux Debian 8 yang akan kita gunakan sebagai sistem operasi berbasis teks dalam sistem jaringan atau dalam hal pembuatan server. Untuk materi hari ini tentu saja ada hubungannya dengan pelajaran sebelumnya, yaitu di mana pelajaran sebelumnya membahas tentang sistem operasi berbasis jaringan. Salah satunya adalah Linux Debian itu sendiri ya. Kenapa kita memilih Linux Debian? Ya, karena Linux Debian selain sifatnya open source atau istilahnya gratis ya, bisa di-copy atau digandakan dan digunakan secara umum, tetapi tentu saja tidak untuk diperjualbelikan ya. Kemudian selain itu sistem operasi Linux juga kita pilih karena seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu karena Linux Debian sistem security-nya atau firewall-nya cukup aman ya, ketimbang menggunakan platform-platform yang lain. Kemudian materi sebelumnya juga yaitu kita sudah membahas tentang perangkat-perangkat apa saja yang harus dipersiapkan ya. Contoh satu buah server ya, yang spesifikasinya tidak perlu terlalu tinggi dulu ya, karena kita hanya baru simulasi penginstalan. Kemudian minimal RAM yang kita gunakan 1 GB sudah cukup ya. Kemudian tentunya ISO ya, ISO sistem operasi Linux Debian itu sendiri ya, kita sudah download ya, kita harus sudah siapkan apakah ISO-nya di dalam flash disk atau ISO-nya masih di dalam sebuah komputer, atau ISO-nya sudah kita burning ke dalam live CD atau DVD ya. Untuk kali ini kita mencoba untuk menginstal secara virtualization ya, atau menggunakan perangkat aplikasi namanya VirtualBox, supaya proses tahapannya bisa kita jelaskan atau bisa kita tampilkan dengan baik ya, proses penginstalan Linux Debian itu sendiri nanti di dalam Windows ya. Jadi saya install Linuxnya nanti menggunakan VirtualBox ya, dimana VirtualBox ini kita jalankan di dalam Windows. Oke, mari kita simak cara penginstalannya dengan menggunakan VirtualBox. Tujuan pembelajaran kita ya hari ini, kalian harus mampu menganalisa sistem operasi yang kita gunakan ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep dasar sistem operasi berbasis teks dengan baik. Ini tujuannya semua ya. Kalau bisa dikuasai 2 atau 3 lumayan lah ya. Tapi untuk mempraktekkan nanti untuk tujuan yang 4.1 sampai 4.6 ini ya, nanti kalian bisa kalau sudah dipraktekkan ya. Sekarang saya hanya mensimulasikan saja. Nanti kalau kalian praktekkan sendiri, diharapkan bisa menguasai ini ya. Intinya adalah kalian bisa menginstal sistem operasi Linux Debian 8 dengan baik. Oke, new. Kemudian di sini kita ketik Linux Debian 8 ya. Debian 8. Oke, kita tambah sedikit memorinya sebanyak kurang lebih 2 GB ya, supaya agak cepat proses penginstalannya ya. Ini saja, create virtual hard disk now, create, kemudian VDI X dynamic allocation. Untuk kapasitas hard disknya nanti Linux kita kasih 10 GB saja. Untuk ini minimal 8 ya, minimal 8 GB. Di atasnya boleh, yang penting jangan sampai 2 tera. 2 tera di sini artinya hard disk yang saya gunakan ini sampai 2 tera.
Oke, 10 GB saja untuk Linux ya, 10 GB. Oke, create. Nah, selesai. Nah, kemudian kita masuk ke setting. Kemudian pilih storage. Kemudian nanti tambahkan di sini ini choose this file ya, choose this file. Pilih file ini. Nah, baru ini. Pilih cari ISO-nya, ISO Debian 8.8.0 ya. Nah, itu baru open. Oke. Nah, sekarang kita start ya, kita start. Nah, di sini sudah keluar nih ya. Sudah keluar install grafik install. Nah, apa bedanya install dengan grafik install? Nah, ini saya jelaskan dulu. Install di sini ya, artinya menginstal dengan cara berbasis teks. Berbasis teks, bukan pakai grafis. Bukan pakai grafis ya. Artinya selama proses penginstalan sebentar, kita tidak menggunakan mouse. Pakai keyboard G. Pakai keyboard jadi enter, back, next. Pilih panah atas, panah bawah, panah samping, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak ada mouse ya. Dan warnanya juga hanya warna layar biru saja. Kalau grafik install yang ini, ini berarti selama proses penginstalan itu kita bisa pakai mouse. Bisa klik ini, klik itu, klik cancel, klik next, dan lain sebagainya. Cuma apa bedanya? Nah, satu tidak pakai mouse, satu pakai mouse. Satunya penginstalannya cukup cepat, dan satunya lagi penginstalannya cukup lambat. Kenapa lambat? Karena menggunakan grafis ya, menggunakan grafis. Oke, untuk kali ini kita pakai mode teks dulu ya. Kita pakai mode teks. Oke ya, kita enter di sini. Nah, kita enter. Nah, di sini ada pemilihan bahasa ya, pemilihan bahasa. Nah, dalam pemilihan bahasa ini tentunya bahasa Inggris dipilih ya. Kalau ada pintar bahasa Arab ya silakan pilih bahasa Arab. Kalau pilih pintar bahasa Cina ya bahasa Cina. Kalau bahasa Indonesia Pak, tidak ada pakai bahasa Indonesia di sini ya, tidak ada pakai bahasa Indonesia di sini. Jadi mau tidak mau, kalau tetap tidak mau, ya pilih yang lain bahasanya ya, bahasa Cina atau bahasa Korea dan lain sebagainya. Tapi kalau saya ya sedikit bisa lah, sedikit detail bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris itu ya. Kemudian enter. Nah, di sini pemilihan lokasi di mana kita berada. Nah, kita cari order. Siapa tahu ada Indonesia di sini. Indonesia kita pilih order lagi. Adanya. Tidak ada ternyata. Asia, ada Asia. Asia, ini Asia. Lalu cari Indonesia. Ini. Kalau lokasi Indonesia ada, ya. Kalau bahasa tadi belum ada saja, ya. Enter. Nah, kemudian pemilihan konfigurasi lokal time, ya. Kita pilih Singapura kalau ada. Nah, ini ada Singapura, ya. Kenapa pilih Singapura? Karena waktu kita di Makassar, khususnya kota Makassar dengan waktu yang ada di Singapura itu sama. Kenapa sama? Karena bilang orang geografis itu satu bujur bintang, satu garis bujur bintang. Jadi waktunya di Makassar dengan di Singapura itu cuma beda menit, ya, beda 1 sampai 10 menit saja. Jadi kita pilih Singapura di sini ya. Nah, ini penggunaan bahasa keyboard. Ya, keyboard ya. Kita pilih bahasa keyboard. Sayangnya juga tidak ada bahasa keyboard Indonesia.
Jadi kita pilih American English saja. American English. Karena keyboardnya di sini QWERTY. Nah, kalau keyboardnya masih QWERTY, nah itu berarti masih pakai format bahasa Inggris, ya. Pakai bahasa Inggris QWERTY. Oke, enter sambil menunggu. Nah, saya apa namanya ini? Saya sambil menunggu saya close dulu ya, proses penginstalannya. Ya. Nah, tadi di sini ada grafik install. Ya, ada install, ada grafik install. Nah, ini penting di dalam Linux ya. Kalau install di sini berarti di sini installnya berbasis teks ya, berbasis teks. Nah, dia bilang ilmu IT dia bilang kalau ini sistemnya namanya mode CLI, Command Line Interface, Command Line Interface. Nah, kemudian grafik install biasa juga disebut dengan mode GUI, Graphic User Interface. Berarti di sini installnya berbasis grafik ya. Nah, tadi saya sudah bilang kalau grafik berarti penuh dengan warna, bisa menggunakan mouse, bisa klik next, bisa klik cancel, bisa klik go back, dan lain sebagainya. Bisa pakai mouse. Sedangkan kalau CLI nggak bisa. Yang bisa kita gunakan hanya pakai keyboard ya. Seperti tadi itu layar biru. Nah ya. Oke, ini dulu yang harus dipahami nih. Sekarang tahap pemberian nama mouse. Nama si pengguna nih. Nama yang punya komputer ya. Nama yang punya komputer. Contoh di sini nanti kita ketik Iren atau nama kalian nanti sendiri, atau kalau kelompok berarti tulis nanti ketik nanti nama kelompoknya ya, ketik nama kelompok. Continue. Jadi ini saya nggak bisa pakai mouse ya, selama proses penginstalan tidak bisa pakai mouse, kita hanya bisa pakai keyboard. Untuk pindah-pindah ini kita menggunakan tombol tab, tabulasi di keyboard ya, tab, baru enter. Kalau lanjut enter ya. Nah, sekarang kita kasih masuk domain name. Nama domain itu yang mana? Nama domain itu seperti google.com ya, facebook.com, wikipedia.com, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya domain. Nama server yang dipanggil di dunia internet. Misalnya nanti pakai nama kelompok, berarti nanti di sini kelompok 1.com ya. Nah, nanti kalau kita sudah bentuk kelompok, nanti ya, kalian datang satu-satu kelompok ke sekolah untuk praktek ya, nggak boleh bersamaan semua kelompok didatangkan ya. Nah, contoh karena yang tadi server ini atau Linux ini saya menggunakan nama mouse Iren, jadi saya juga ketik di sini iren.com ya. Dan usahakan menggunakan nama domain di sini tidak ada key yang sama dengan nama domain yang sudah diposting di internet. Jadi gunakan nama domain yang cukup unik, tidak ada samanya ya, kasih unik. Contoh Iren takutnya sudah ada di iren.com di internet ya, saya tambahin iren45 mks.com supaya tidak ada yang sama ya. Nanti penjelasan tentang domain akan cukup panjang juga ya, lebih detail lagi nanti di pelajaran DNS, domain yang dapat, ada pelajarannya sendiri ya. Karena ini proses penginstalan nggak bisa terlalu lama di sini, kita pilih continue lagi. Nah, kita berikan password root. Nah, password root artinya root di sini adalah sistem
yang kita masuki nanti untuk melakukan konfigurasi terhadap Linux server kita nanti. Ya, jadi ini bukan password GUES. Seperti kalau masuk di Windows itu ada masukkan password, password admin dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau root password di sini cocoknya kita kalau di Windows itu namanya admin, password admin. Nah, beda password biasa dengan password admin. Kalau password biasa hanya sebatas login saja dan menggunakan apa yang sudah ada. Tapi kalau login admin atau root, selain dia bisa menggunakan, dia juga bisa mengedit, ya, mengkonfigurasi secara penuh. Nah, itu ya password. Kita masukkan yang simpel-simpel saja, 1 2 3 4 5, ya, supaya gampang ingat. Oke, masukkan lagi 1 2 3 4 5. Oke, tab, continue. Nah, sekarang masukkan nama user. Nah, nama user bisa sama dengan nama hostname yang tadi, ya. Nah, ini saya bilang user biasa ini. Kalau tadi hostname, passwordnya 1 2 3 4 5, itu admin punya. Sekarang kita membuat user untuk tamu yang user biasa, password biasa, ya. Tapi kalau mau dikasih sama boleh juga, tidak ada masalah, ya. Nah, tentunya setelah membuat user ada lagi membuat password. Oke, ini akunnya, nama akunnya Iren. Nah, sekarang diberikan password lagi. Nah, ini bukan password root, ya, password biasa seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau mau dikasih sama Pak, boleh juga 1 2 3 4 5, tidak ada masalah. Yang penting semakin banyak password, semakin pusing kita juga biasa ingat. Nah, jadi hati-hati dalam membuat password. Terlalu banyak password, besar kemungkinan dilupa. Ya, kita. Ya, oke. Ini. Memilih lokasi, iya ini Sulawesi, ada Sulawesi. Bentar. Sekarang pilih partisi bukan secara manual sih. Ini maksudnya kita membuat partisi di mana metodenya kita bisa tentukan sendiri, ya, partisinya. Oke, kita pilih manual di sini. Nah, kemudian kita pilih yang ini harddisknya. Di sini harddisknya 10 GB tertulis. Kenapa bisa 10 GB? Karena tadi di VirtualBox saya mengalokasikan harddisknya untuk Linux sebesar 10 GB, ya. Tadi kan sudah ada, ya. Ada tadi saya perlihatkan di VirtualBox menentukan besar kapasitas untuk Linux harddisk 10 GB. Padahal harddisknya komputer ini 2 tera loh, ya, 2 tera. 2000 GB. Cuma saya alokasikan untuk Linuxnya hanya 10 GB saja. Sudah cukup. Nah, sekarang kita pilih yang ini, ya, 10 GB. Enter. Nah, lalu create new empty partition. Create new empty partition artinya membuat partisi yang kosong, yang baru, ya, kosong yang baru. Oke. Nah, sekarang kita pilih yes. Nah, turun lagi ke bawah nih. Di sini ada primary logical, ya, sebanyak 10 GB. Free space, tempat yang kosong. Nah, berarti kita disuruh mempartisi di sini. Nah, sekarang kita partisi secara otomatis saja, ya, supaya tidak terlalu ribet. Caranya kita enter 1 kali.
Lalu pilih automatic partition, ya, partisi otomatis. Nah, lalu all file in partition recommended, artinya semua file berada dalam satu partisi direkomendasikan untuk orang awam atau orang baru belajar menginstal Linux, ya. Nah, ini kita pilih nih ya, yang pertama. Semua file berada dalam satu partisi. Partisi mana itu, Pak? Nah, sebentar saya jelaskan. Enter dulu. Nah, di sini ada dua partisi yang terjadi, yaitu partisi namanya partisi root dan ada lagi namanya partisi swap. Nah, apa itu? Saya jelaskan dulu, ya. Nah, di sini ada namanya partisi root. Root itu simbolnya gini nih, garis miring. Ya, root. Root itu bahasa Indonesianya adalah akar. Akar. Pernah lihat akar kan? Nah, akar serabut, akar tunggal dan lain sebagainya. Nah, yang namanya akar pasti ada cabang-cabangnya. Ya, betul kan? Nah, ada cabang-cabangnya. Kenapa ini disebut root? Akar. Karena ternyata di dalamnya ini akan bercabang-cabang. Banyak cabangnya nanti. Nah, cabangnya itu nanti di bawah tak apa-apa saya perlihatkan dulu. Sebenarnya nanti ini ada namanya /etc, ya, /user, /bin, /home dan lain sebagainya. Banyak sekali isinya nanti nih, bercabang-cabang. Nah, beda kalau Windows. Nah, kalau Windows itu partisinya ada C, ada D, E, dan seterusnya. Mungkin sampai Z bisa, ya, selama kapasitas harddisknya juga besar. C, D, E sampai Z. Nah, cuma di dalamnya partisi C ini sudah tidak ada lagi partisi, yang ada nanti cuma folder, dan di dalamnya lagi folder ada namanya file, gitu kan? Kalau di Windows, ya, sama juga ini, folder file. Kalau Windows. Kalau Linux cukup satu partisi saja, yaitu root. Root saja, nama partisinya dia root, ya. Tidak ada dibilang partisi C, D, E dan lain sebagainya. Kalau Linux, ya, tidak ada. Dia root saja. Root. Nanti di dalamnya itu semua, di dalamnya root ada nanti namanya directory. Nah, apa perbedaannya, Pak, directory dengan folder? Kalau folder ini selalu istilahnya di Linux, ya. Kalau directory itu istilahnya di Linux. Apa bedanya? Sebenarnya sama, fungsinya hampir sama, ya. Menyimpan file di dalamnya. Nah, tuh. Kalau begitu bedanya apa, Pak? Bedanya kalau folder di Linux, di Windows itu kita yang buat sendiri, ya. Kalau directory di Linux, itu akan terbuat secara otomatis pada saat kita menginstal. Itu perbedaan antara directory dengan folder. Kalau folder, klik kanan new folder. Nah, jadi nih. Kalau directory yang terbuat sendiri, folder yang terbuat sendiri, yang dibutuhkan oleh sistem. Contoh di HP-mu. Itu HP-mu pada saat kau format, siapa yang biasa format memorinya? Ya, pasti ada, ya. Kalau Anda mau format, itu tidak akan habis total, tapi akan tersimpan, akan muncul namanya folder video, folder musik, folder apalagi, folder lagu-lagu apa. Nah, itu folder yang terbuat sendiri, bukan kita yang bikin. Itu namanya directory. Nah, beda kalau kita yang buat sendiri, klik kanan new folder. Tidak ada itu, klik kanan new directory, ya. Nah, itu bedanya.
Di Linux itu lebih banyak direktori nanti ketimbang folder. Apakah folder tidak ada di Linux, Pak? Ada. Kita nanti bikin folder juga. Perintahnya saya nanti mkdir. Membuat folder. Jadi di Linux nanti kita akan membiasakan diri menggunakan keyboard, tidak lagi menggunakan mouse, karena semua perintah konfigurasi server kita gunakan keyboard. Perintah Linux, perintah dasar Linux, perintah internal atau eksternal di dalam Linux, tidak lagi pakai mouse. Tidak bisa apa pakai mouse? Bisa, cuma kurang efektif kalau konfigurasi, ya. Yang namanya konfigurasi itu banyak diketik, daripada mouse terlalu lama kalau klik-klik. Jadi kalau di Linux itu lebih bagus menggunakan keyboard daripada mouse, ya. Jadi root tadi pengertiannya adalah sebuah partisi. Tidak usah aku jelaskan partisi, ya, semua pasti sudah jelas. Kalau masih tidak tahu, belajar, bertanya. Gimana bertanya? Di Ibu Google. Ini adalah partisi, di mana partisi root itu menyimpan direktori yang dibutuhkan oleh sistem Linux itu sendiri. Ini, ya, slash, garis begini, slash. Ini root, ya, namanya root. Satu partisi ini sudah menyimpan segalanya di dalam, ya. Jadi cukup satu partisi sudah bisa jalan Linux-nya, ya. Ada lagi satu, namanya swap. Partisi swap. Partisi ini bukan digunakan untuk menyimpan file atau menyimpan folder, bukan. Kenapa namanya partisi, Pak? Kalau tidak digunakan untuk menyimpan file atau folder? Karena dia gunanya untuk membantu memori RAM. Tadinya memori RAM kita misalnya cuma 2 GB. Ini dengan adanya swap, 2 GB ini akan dikali 2. Maka berubah nanti menjadi 4 GB. Akan berubah menjadi 4. Jadi swap ini berfungsi untuk melipat gandakan memori RAM yang digunakan oleh komputer. Melipat gandakan memori RAM. Kalau Windows tidak ada begitunya, tidak ada swapnya. Kalau Linux ada, ya, dia bisa mempercepat lagi proses kinerja memori RAM. Jadi itu gunanya swap, ya. Swap berfungsi untuk menambah kecepatan memori RAM dengan cara melipat gandakan 2 kali memori RAM yang digunakan. Itu pengertian dari memori swap. Bukan memori, partisi swap, ya. Partisi swap. Oke, jelas, ya. Kita lanjut di sini lagi. Sekarang kita pilih yang mana, Pak? Swap atau root? Ya, tentunya kalau Windows di mana diinstal? Di drive C atau drive D atau drive E? Kalau Windows diinstal di C, kan? Ya. Kalau begitu, Linux juga begitu, diinstal di root. Karena ini bukan tempat penyimpanan. Kalau swap bukan tempat penyimpanan. Jadi, satu-satunya tempat penyimpanan, baik sistem operasi, folder maupun file, itu adalah di root. Ini. Di root. Oke? Sekarang kita finish. Ya. Enter sini, ya. Lalu pilih down setting.
Ya, kemudian kita pilih write change. Artinya bukan menulis perubahan, tapi melakukan perubahan di sini. Kalau di Windows namanya format. Nah, kalau Linux namanya write change. Nah, jadi di sini pilih yes untuk memformat, ya. Yes. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, di sini agak sedikit membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Nah, menginstal itu ada beberapa cara, ya. Ada namanya clean install. Nah, kalau clean install itu berarti menginstal bersih. Diformat semua, harddisknya itu Linux, harddisknya komputer diformat semua. Yang ada cuma satu nanti, yaitu Linux yang diinstal sekarang. Itu namanya clean install. Berarti nanti hasilnya cuma satu di OS. Berarti ini namanya single booting. Kalau clean install berarti menginstal dari nol, dihapus semua isinya itu harddisk. Itu clean install. Nah, ada lagi namanya dual booting atau multi boot. Nah, multi boot. Artinya kita menginstal lebih dari satu sistem operasi di dalamnya nanti. Di dalamnya nanti itu harddisk bisa lebih dari satu, dua kah atau tiga kah? Windowsnya ada Windowsnya, ada Linuxnya, ada Macintosnya, ada Apple-nya, ya, ada Raspberry-nya dan lain sebagainya. Banyak isinya itu harddisk nanti, banyak OS-nya. Itu namanya multi booting. Cuma salah satunya bisa difungsikan dalam waktu yang bersamaan. Tidak bisa tidak bisa jalan Linux dan jalan juga Windows secara bersamaan. Tidak bisa. Kalau istilah dual booting atau multi booting. Itu, ya. Salah satunya ini. Jadi pada saat menyala disuruh pilih dulu. Mau aktifkan Windows atau aktifkan Linux atau aktifkan Apple atau aktifkan Macintosh, yang mana dipilih? Disuruh dipilih salah satunya saja pada saat menyalakan komputer. Ya, jadi salah satunya. Nah, beda kalau virtualization. Nah, yang sedang kita gunakan sekarang ini namanya virtualization. Kita menginstal Linux di dalamnya Windows, atau kebalikannya, kita install Windows di dalamnya Linux. Tergantung, ya, tergantung kebutuhan kita. Kebutuhan kita tadi menginstal Linux di dalam Windows. Nah, jadi kita install tadi yang ini, ya, kita install Linux di dalamnya Windows, ya kan? Ini kan Windows nih. Nah, ini kan Windows, ya. Ini kan Windows. Nah. Ya, oke, ini tadi ya, scan another CD. Nah, karena kita tidak memiliki CD yang lain, jadi kita pilih no saja. Scan another CD artinya scan CD yang lain. Nah, ini scan CD yang lain. Nah, tidak ada, kita tidak pakai CD yang lain. 1 ISO tadi kita gunakan. Nah, jadi kita jawabnya tidak. Nah, jadi kita jawabnya tidak, ya. Nah, ini lagi. Apakah menggunakan server mirror? Server mirror itu artinya bayangan, ya. Server bayangan. Nah, karena saya install juga ini tidak menggunakan jaringan, jadi saya juga pilih no, ya. Saya pilih no. Oke, lanjut penginstalannya. Ayo, ada yang mau bertanya? Nah, ini kita pilih lagi. Ini di sini dia bilang apakah partisinya mau disurvei? Tahu di survei tuh? Survei itu mengecek
apakah harddisknya bagus atau tidak. Nah, kalau dicek lagi lama. Jadi kita pilih no saja. Ya. Kita pilih no. Anggaplah harddisknya bagus. Ya memang bagus ya. Saya yakin harddisknya bagus. Jadi kita pilih no saja. Ya, ini lanjut lagi. Nah, sekarang kita disuruh memilih software apa yang mau diinstal di dalam Linux. Software apa yang digunakan di dalam Linux. Kalau tanda bintangnya saya hilangkan, pakai tombol spasi ya, untuk menghilangkan atau memunculkan tanda bintang, ini pakai tombol spasi di keyboard. Kalau misalnya saya kasih tanda bintang, itu artinya diinstal. Ya. Kalau saya kasih hilang tanda bintangnya, itu berarti tidak diinstal. Oke. Apa itu Pak Debian Desktop Environment? Itu adalah grafisnya nanti. Karena kalau tidak diinstal ini, maka yang muncul nanti di Linux hanya layar hitam, tulisan putih saja. Layar hitam, tulisan putih saja. Bentuk dasarnya Linux memang begitu, ya. Tapi kalau kita install grafisnya, maka nanti ada gambar-gambar desktopnya seperti Windows, ada desktopnya, ada aplikasinya, ada gamenya dan lain sebagainya seperti Windows. Oke. Yang mana lagi Pak yang penting? Ini tidak usah ya. Ini nanti kita pelajari, kita install sendiri nanti di dalam Linux itu sendiri. Karena semakin banyak juga kita pilih di sini, misalnya banyak sekali diinstal, maka prosesnya juga akan lama. Ya, lama sekali baru selesai. Nah, untuk sekarang saya tidak perlu install dulu desktopnya karena akan lama juga. Jadi tidak perlu saya install grafiknya. Saya hanya perlu perlihatkan nanti standar utility systemnya. Standar bentuk aslinya Linux itu layar hitam, tulisan putih saja. Ya, tidak usah desktopnya. Nanti pertemuan berikutnya mau install grafiknya. Siapa tahu ada mau lihat bentuknya Linux, grafisnya bagaimana. Nah, nanti ya. Jadi yang ini yang penting. Oke, sekarang pilih continue. Paling bawah saja ya yang di checklist. Oke. Ini akan cepat. Sekarang sudah langkah atau tahap terakhir ya. Install group. Kita pilih yes. Ya, install grupnya kita pilih yes. Karena kalau pilih no, maka kita akan disuruh untuk membuat grup secara manual. Apa itu grup? Grup adalah proses menyimpan file-file booting pada saat Linux menyala atau pada saat Linuxnya diaktifkan. File-file booting ya. Nah, nanti saya jelaskan lagi apa itu file-file booting ya. Yang jelas sekarang kita pilih yes ya. Oke, enter. Nah, sekarang kita disuruh apakah grupnya mau diatur secara manual atau otomatis. Nah, kalau manual ada lagi caranya ya. Untuk sekarang supaya lebih cepat kita pilih yang otomatis saja. Ya, ini. Kita simpan grupnya nanti di dalam direktori /dev/sda. Apa itu SDA? SATA disk attachment, hard disk. SDA di sini namanya hard disknya. Namanya hard disknya di sini adalah SDA. Dev itu adalah device, singkatan dari device. Nah, itu ya. Sekarang enter. Nah, maka proses instalasi sudah selesai. Kita lihat Linuxnya seperti apa. Finishing the installation. Tunggu dulu. Nah, oke. Continue. Nah, ini kita masuk ke Linux. Sekarang kita masuk ke Linux. Nah, ini. Kita sudah masuk di Linux nih. Iren login. Iren itu adalah nama
user yang tadi ya, yang kita kasih masuk. Loginnya katanya mau login pakai akunnya mana? Kan 2 kali disuruh isi akun. Cuma namanya sama Ji tadi ya, Iren. Atau langsung saja saya mau login sebagai root, sebagai admin. Boleh, enter. Masukkan password. Passwordnya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Sudah masuk. Maka inilah tampilan Linux tanpa menggunakan grafik desktop environment, atau tidak menggunakan grafis atau gambar, hanya layar hitam, tulisan putih. Kenapa begitu Pak? Iya, karena tadi waktu kita install sengaja kita tidak install grafiknya, ya kan? Grafik desktopnya yang tanda bintang-bintang tadi itu saya kasih hilang di bagian desktop grafik environmentnya, ya. Nanti kita penginstalan berikutnya lagi, ya. Kita mau lihat bentuknya grafiknya Linux itu seperti apa. Tetapi nanti kebanyakan kita belajar Linux seperti ini. Layar hitam, tulisan putih. Perintahnya semua serba diketik. Membuat folder, menghapus folder, masuk folder, keluar folder, ya, membuat file, setting IP, setting nama domain, setting file sharing, Samba, ya, DNS, router dan lain sebagainya. Semua serba diketik. Ya baik, itulah tadi proses pembelajaran secara simulasi penginstalan sistem operasi berbasis teks, ya. Dalam hal ini kita menggunakan sistem operasi Linux Debian versi 8, ya. Untuk simulasi kali ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh atau menjadi bahan praktek nanti, ya, ketika anak-anak sekalian sudah praktek apakah menggunakan laptopnya sendiri. Untuk pertemuan berikutnya, setelah sistem operasinya terinstall, berarti kita sudah siap tuh untuk mengkonfigurasi servernya, ya. Tentunya dalam hal ini kita install dulu paketnya yang dibutuhkan, kemudian kita setting IP-nya, ya. Setting IP-nya bagaimana sih cara mengkoneksikan Linux ke Windows, ya. Dalam hal ini kan selalu dari dulu kalian sudah bisa kasih connect antara Windows dan Windows, tapi belum pernah mengkoneksikan antara Windows dengan Linux. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas koneksi antara Windows dengan Linux, tapi tentunya kita barengi dulu, masukkan dulu materi tentang perintah dasar, ya, perintah dasar pada Linux untuk pertemuan berikutnya. Semoga apa yang ditampilkan tadi pada video tutorial menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.